warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Nafisa dengan NIM 240304. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Ibu Yusnidar SE. Video ini berisikan tentang BOM, BPMN, jadwal proyek, diagram Pareto, fishbone, dan control chat. Yang pertama, kita akan membahas tentang produk Madu TJ. Madu Tresnojoyo atau lebih dikenal dengan nama Madu TJ adalah sebuah produk madu olahan yang berkualitas dari PT Ultra Sakti yang berasal dari nektar bunga pilihan, lalu dia diproses secara modern untuk menjaga kemurnian dan gizinya. Madu TJ mudah dijangkau oleh masyarakat dan aman untuk semua usia. Secara keseluruhan, madu TJ tidak hanya sebagai produk konsumsi, tetapi juga bagian dari gaya hidup sehat yang mendorong kesadaran akan manfaat bahan alami. Keunggulan utama madu TJ itu ada 6. Yang pertama, pemimpin pasar madu kemasan di Indonesia. Yang kedua, rasa manis yang alami dengan tekstur yang halus. Yang ketiga, berbagai varian dengan kemasan praktis. Dia menyediakan botol dan saset. Yang keempat, berdistribusi nasional yang luas. Yang kelima, aman untuk semua usia. Yang keenam, bagian dari gaya hidup sehat. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi elemen BPMN. Yang pertama ada klasifikasi line seperti supplier, dia bertanggung jawab atas penyediaan madu mentah. Kedua, warehouse inbound, dia bertanggung jawab atas penerimaan dan penyimpanan awal. Yang ketiga, quality control, dia bertanggung jawab atas uji lab. Yang keempat, dia ada production, dia bertanggung jawab atas operasional mesin. Yang terakhir ada warehouse outbound, dia bertanggung jawab atas sistem FIFO dan distribusi produk jadi. Yang kedua, klasifikasi aktivitas yang hanya service tech seperti pemasang, filtrasi, filling otomatis. Yang B, user tech atau manual manusia seperti pemeriksaan visual awal, input data ke ERP, serta pembersihan mesin. Yang C, manual text seperti bongkar muat madu mentah, pengambilan sampel lab. E, script text, dia mencatat inventaris, pengaturan rotasi FIFO, pembuatan nomor serta pembuatan nomor batch. Yang ketiga ada klasifikasi data dan dokumen. Yang A, data objek input seperti from spesifikasi bahan baku, daftar komposisi BOM. Yang B, data objek output seperti sertifikat analisis setiap batch, label expire, laporan stok gudang. Yang C, data store seperti menyiapkan riwayat produksi dari hulu ke hilir. Yang keempat, klasifikasi kejadian. A, start event, dari kedatangan bahan baku madu mentah di area pabrik. Yang B, intermediate, waktu tunggu pengendapan dari 1 sampai 2 hari atau waktu pemanasan 20 menit sampai 30 menit. Yang C, at event, produk tersimpan di gudang barang jadi dan siap akan dikirim. Dari selanjutnya ada proses pengolahan praotomatisasi dengan skala manual atau tradisional. Yang pertama itu ada penerimaan bahan baku seperti pemeriksaan visual dengan warna, aroma, rasa, dan kekentalan dari peternak lebah. Yang kedua, dia melakukan penyaringan awal menggunakan kain kasa untuk memisahkan lilin dan kotoran. Yang ketiga, pemanasan manual dengan suhu 50-60 derajat Celcius untuk menurunkan viskositas tanpa termometer presisi. Yang keempat, penyaringan halus dan pengendapan filter lebih rapat lalu didiamkan 1-2 hari. Yang kelima, pengisian dan pelabelan manual. Dia disendok ke botol lalu ditutup manual, akhir dia dilabel ditempel dengan tangan.
Materi selanjutnya kita membahas proses pengolahan pasca otomatis dengan skala pabrik modern. Yang pertama dia penerimaan dan pemeriksaan sistem barcode batch, lalu diuji lab dengan kadar air kurang lebih dari 20% dengan pH 3,5 sampai 4,5 dengan uji mikrobiologi. Yang kedua, store tank system dengan tangki stainless steel dengan 1000 sampai 5000 liter dengan pendingin dan sensor digital. Yang ketiga, pemanasan terkontrol dengan suhu 55 Celcius sampai 60 derajat Celcius selama 20 sampai 30 menit dengan PCR control. Yang keempat, filtrasi multi dengan tahap filter kasar dengan 100 mikron, filter halus dengan 5 mikron. Lalu homogenisasi desagging untuk menghilangkan gelembung udara untuk kualitas biar lebih optimal. Selanjutnya quality control dengan pemeriksaan lab inline setiap batch dengan digital long system. Selanjutnya ada filling otomatis, dia sensor velometrik dengan kecepatan 2000 sampai 10.000 botol per jam. Selanjutnya ada camping dan sealing, mesin camping otomatis dan sink tunnel untuk segel tempat evident. Selanjutnya ada labeling dan coding dengan automatic labeling dan inject coding untuk batch number expire-nya. Selanjutnya pengepakan dan distribusi dengan karton packer otomatis dan robotik, blazer gudang ber-AC dengan sistem FIFO. Materi selanjutnya ada Bill of Materials atau BOM madu TJ dengan kategori level 0, komponen madu TJ murni, kategori bahan baku utama dengan komponen raw honey, kategori bahan tambahan dengan komponen royal jelly, kategori packaging primer dengan komponen botol, cap, dan label, kategori packing sekunder dengan komponen karton, stick, wrap. Baiklah, materi selanjutnya adalah systematic layout planning. Contohnya sebagai berikut. Baiklah, materi selanjutnya ada alur kerja bisnis atau BPMN, yaitu ada 5. Yang pertama supplier, dia mengirim bahan baku sesuai dengan standar. Yang kedua quality control lab dengan filter utamanya, kalau misalnya dia lolos berarti dia berproduksi, kalau misalnya dia reject berarti dia harus return. Yang ketiga ada produksi dengan eksekusi berdasarkan work or ERP. Yang keempat ada warehouse barcode dengan manajemen stok FIFO. Yang kelima itu ada marketing atau distribusi, dia mengirim ke jaringan distributor nasional. Materi selanjutnya ada jadwal project madu TJ selama 12 minggu atau selama 3 bulan. Di fase pertama dia merencanakan atau meriset. Di minggu pertama itu dia menganalisis performa penjualan kuartal sebelumnya dan meriset kompetitornya. Minggu kedua dia menentukan target audiens baru, misalnya pekerja kantoran atau anak muda dengan konsep yang lebih kreatif. Selanjutnya fase kedua kita masuk ke produksi dan kreatif. Di minggu ketiga itu dia pengadaan bahan baku jika dia bervarians baru dan berkoordinasi dengan supplier lebah. Minggu keempat dia mendesain kemasan baru atau membuat promosi seperti poster, banner, digital, dan video iklan. Minggu kelima dia memproduksi konten media sosial dan berkolaborasi dengan beberapa influencer
Di minggu ke-6, quality controlnya produk dan pemastian stok di gudang di pusat. Di fase ketiga, dia pemasaran dan distribusi. Di fase ketiga ini masuk ke minggu ke-7, dia berdistribusi produk ke retail besar seperti Indomaret, Alfamart, apotek, dan pasar tradisional. Di minggu ke-8 itu dia melakukan launching dengan iklan digital mulai berjalan di Meta seperti FB, IG, dan TikTok. Di minggu ke-9 dia grand launching dengan aktivitas booth di perbelanjaan atau event olahraga atau Car Free Day. Di minggu ke-10 dia mengirim produk ke influencer untuk mereview dengan secara serentak. Di fase 4 ini, di minggu 11 ini dia memonitoring stok di lapangan dan penanganan feedback konsumen. Di minggu ke-12, audit akhir menentukan ROI, Return on Investment, dan menyusun laporan penutupan proyek tersebut. Materi selanjutnya adalah diagram Pareto. Ini diagram yang sudah saya cari, contohnya seperti di gambar berikut. Materi selanjutnya adalah fishbone. Contohnya seperti gambar ini. Baiklah, materi selanjutnya itu control chart. Berikut data yang udah saya cari. Jadi kesimpulannya adalah keunggulan madu teji ini memproses produksi modern dengan standar internasional dengan quality control yang ketat di setiap tahap produksinya, dengan kemasan yang praktis dan aman untuk konsumen, distribusi nasional yang luas dan terpercaya. PT Ultra Sakti berkomitmen menghadirkan madu yang berkualitas tinggi yang tidak hanya enak tetapi juga menyehatkan untuk seluruh keluarga Indonesia. Madu alami, enak, dan menyehatkan. Madu TJ, pilihan sehat keluarga Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.